Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sama Wirya. Saya dari kelas agama gabungan 2 dan pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Levi Gunajang Kobus dan aku dari jurusan Sistem Informasi. Nah, pada hari ini kita akan mewawancarai Kak Aurel sebagai narasumber untuk materi pelajaran agama, yaitu mengenai hubungan pacaran dan pernikahan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oh, sebelumnya ini ya, ada isi laporannya tuh, ada identitas narasumber. Yang pertama, usianya berapa Kak? Usia aku 19 tahun. 19 tahun. Di program studi apa tadi? Sistem Informasi. Sistem informasi ya. Nah, kira-kira lama berpacarannya udah berapa lama Kak? Udah 4 tahun. Oh, lama juga ya. Hubungan sehat ini teman-teman. Oke, aku tuh mau nanya, kira-kira alasan utama Kak mulai pacaran itu apa? Nah, kalau alasan utama yang mulai waktu pacaran itu awalnya tuh cuman kayak pengen saling mengenal satu sama lain. Terus kayak merasa juga kayak ada kecocokan juga di antara kita. Jadi memutuskan untuk berpacaran. Nah, menurut kakak tujuan berpacaran itu apa? Tujuan berpacaran tentu saja untuk menikah. Menikah. Ya. Nah, kemudian apa hubungan ini diarahkan menuju? Oh ya, tadi udah dijawab ya. Iya. Diarahkan menuju pernikahan. Lalu, menurut kakak apa arti pasangan bagi kakak selama masa kuliah ini? Kalau arti pasangan selama masa kuliah itu menurut aku bisa jadi support system, terus kayak bisa menjadi partner untuk bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Bagus. Nah, bagaimana kakak menjaga hubungan itu tetap sehat dan tidak toksik? Karena kan kalau pacaran tuh kan biasanya ada yang hubungannya nggak sehat gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, kalau dari aku sih, aku kayak menjaga komunikasi supaya tetap lebih bagus. Terus kayak saling percaya sama pasangan, sama kayak menghargai batasan pasangan gitu. Oke. Nah, apakah iman Kristen itu mempengaruhi cara kakak berpacaran selama ini? Ya, tentu saja sangat memengaruhi karena saya itu berusaha untuk menjadikan nilai-nilai Kristen itu seperti kasih, kesabaran, terus kesetiaan, dan saling menghormati itu sebagai dasar dalam hubungan. Wow. Nah, kemudian apa batasan yang kakak pegang dalam hubungan? Batasan yang dipegang dalam hubungan itu tentu saja menjaga sikap, terus kayak menjaga kesucian diri gitu sih Kak. Jadi kayak nggak melakukan seks sebelum pernikahan. Udah set boundariesnya ya berarti? Iya. Bagus sekali. Nah, selanjutnya bagaimana pandangan kakak tentang gaya pacaran mahasiswa sekarang? Kan banyak ya mahasiswa sekarang tuh pacarannya dia tuh karena atau nggak kesepian atau dia cuma pengen melakukan hal yang tidak senonoh mungkin ya. Nah, itu kira-kira bagaimana pandangannya kakak sama mahasiswa sekarang tuh? Ya iya sih, menurut saya juga beragam. Kayak ada yang serius untuk bangun masa depan, tapi juga kayak ada yang cuman kayak lebih fokusnya mencari teman sama kenyamanan gitu. Jadi itu enggak. Menurut kalau mencari untuk masa depan sih menurut aku bagus ya, tapi kalau untuk mencari kenyamanan mungkin bisa di kayak tidak baik gitu. Iya, tidak baik Tidak gitu. baik. Mungkin bisa diganti tujuannya. Karena juga nggak sesuai dengan pandangan Kristen ya. Iya. Nah, selanjutnya menurut Anda apakah banyak mahasiswa berpacaran karena keseriusan atau hanya mencari kenyamanan? Kalau menurut saya kayaknya kebanyakan itu untuk mencari kenyamanan saja, karena kan kalau masa kuliah tuh pasti semuanya butuh support system. Jadi tuh kayak mungkin kalau ada pasangan jadinya kita kayak lebih nyaman, kayak ada yang dukung kita gitu-gitu sih. Oke. Ya sepertinya benar juga, karena
aku juga ngelihat banyak yang pacaran terus nggak lama putus, itu mungkin mereka kurang serius atau tidak cocok lah, tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Selanjutnya, bagaimana pasangan membantu pertumbuhan iman Anda? Kalau pasangan saya membantu pertemuan iman saya ya kayak mengingatkan untuk ke gereja setiap minggu, terus berdoa bersama gitu. Oh. Oke, kan di hubungan tuh pasti ada kayak tantangannya ya, pasti ada masalah yang datang, nggak mungkin itu hubungan tuh nggak mungkin selalu lancar gitu. Nah, apa tantangan terbesar dalam menjaga hubungan tetap sesuai nilai Kristen? Kalau tantangannya itu kayak susahnya itu kayak menurunkan ego masing-masing. Terus kan pasti kayak ada godaan-godaan gitu, itu tantangan terbesar sih menurut aku. Kayak kan kalau dilihat pacaran zaman sekarang kan lumayan gimana gitu ya. Terus kayak itu kayak karena lihat orang kayak gitu jadinya pengen kayak gitu, itu tantangannya, kayak hawa nafsunya gede gitu. Tantangan hawa nafsunya lumayan besar gitu. Sama rasa percayanya ya, kalau takut dia diambil siapa gitu. Iya. Berarti kakaknya LDR sekarang? Iya. Susah sih LDR. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Anda seperti apa pacaran yang benar di hadapan Tuhan? Kalau pacaran yang benar di hadapan Tuhan itu ya menjaga kekudusan, terus kayak harus saling menghormati satu sama lain, sama kayak memiliki tujuan yang baik ya untuk di jenjang kepernikahan nanti, tapi tidak melanggar nilai-nilai iman Kristen. Oke, segitu wawancara pada hari ini dalam sesi wawancara berpacaran dan pernikahan. Sekian dari saya, terima kasih juga Kak Aurel sebagai narasumber, dan terima kasih, shalom.